Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Saya mahasiswa program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2320114320017. Dalam presentasi ini, saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan 3 buah jurnal yang sudah saya cari. Jurnal yang saya pilih ini sama-sama menggunakan pendekatan tematis. Sehingga presentasi saya beri judul Pengembangan dan Efektivitas Bahan Ajar Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Tematis di Jenjang SMA. Ini adalah judul 3 jurnal yang sudah saya pilih. Yang pertama judulnya Pengembangan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan menggunakan pendekatan tematis pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tapak Tuan. Yang kedua, pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia dengan pendekatan tematis, studi pengembangan di SMA Negeri 2 Sambas. Yang ketiga, efektivitas pengembangan bahan ajar menulis artikel bahasa Indonesia dengan pendekatan tematis terpadu, kelas 12 di MAN 1 Lamongan. 3 judul ini saya pilih karena kesamaan penggunaan pendekatan tematis. Saya ingin melihat bagaimana pendekatan tematis bisa efektif dalam proses pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia di jenjang SMA. Judul dan fokus penelitian. Untuk jurnal yang pertama, fokus pada pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA Negeri 1 Tapak Tuan dengan pendekatan tematis. Kemudian untuk jurnal yang kedua, ini membahas pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia di SMA Negeri 2 Sambas untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dengan pendekatan tematis. Sedangkan yang ketiga, sama-sama menggunakan pendekatan tematis, studi pengembangan bahan ajar menulis artikel bahasa Indonesia di MAN 1 Lamongan menggunakan pendekatan tematis terpadu untuk siswa kelas 12. Adapun metode penelitiannya, jurnal 1 dan 2 sama-sama menggunakan metode penelitian pengembangan R&D dengan tahap pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan, pengembangan prototipe, dan hingga uji efektivitas. Untuk jurnal 2 yang sama-sama menggunakan pendekatan R&D dengan model studi awal, kemudian desain, pengembangan prototip, dan uji efektivitas serta evaluasi. Sedangkan untuk jurnal ketiga menggunakan model yang berbeda, yakni model pengembangan ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, dengan fokus pada peningkatan kemampuan menulis artikel. Nah, untuk hasil utama penelitian dari 3 jurnal tersebut yaitu yang pertama, untuk jurnal yang pertama itu adalah efektivitas bahan ajar tematis itu ditunjukkan dengan hasil uji keefektifan menggunakan uji T non-independen. Kemudian nilai rata-rata hasil penilaian komponen kelayakan isi atau materi mencapai 77,92%. Pada jurnal 2, kebutuhan bahan ajar dinyatakan penting oleh guru dan siswa dengan fokus pada konteks lokal dan materi yang menarik. Uji kelayakan mencakup grafika 70%, kebahasaan 73,4%, dan isi materi 77,92%. Lalu untuk jurnal ketiga, peningkatan skor rata-rata siswa dari 51,25 pada saat pretest menjadi meningkat pada saat post-test yakni 81,39, membuktikan bahwa efektivitas pendekatan tematis terpadu menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis tematik dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Lalu perbedaan utama, yang pertama itu pada fokus tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya itu memang sama-sama SMA, hanya saja untuk jurnal 1 itu untuk kelas 11, untuk jurnal 2 itu untuk SMA umum secara keseluruhan, kemudian untuk jurnal 3 itu khusus untuk kelas 12. Lalu perbedaan pada konteks implementasi. Jurnal 1 menekankan pengajaran di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Jadi di daerah SMA Negeri 1 Tapak Tuan itu mereka menganggap adanya keterbatasan fasilitas. Yang kedua, jurnal 2 ini berbasis kebutuhan lokal di Sambas. Jadi mereka menggunakan
menggunakan pendekatan dengan hal-hal yang bersifat kearifan lokal. Dengan tema kearifan lokal. Yang ketiga, jurnalnya menggunakan pendekatan terpadu untuk meningkatkan keterampilan menulis. Nah, ini perbedaan utamanya lagi, ya ini tentang materi penelitian. Kalau jurnal 1, topik utamanya yakni pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia berbasis pendekatan tematis di kelas 11. Komponen materinya terkait dengan penyusunan silabus, RPP, bahan ajar guru, dan bahan ajar siswa. Lalu ada materi melibatkan tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Kemudian tujuan materinya itu adalah memberikan konteks belajar yang menarik dan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Lalu meningkatkan keterampilan komunikasi siswa secara integratif. Untuk jurnal kedua, topik utamanya yakni materi bahasa dan sastra Indonesia berbasis pendekatan tematis di SMA Negeri 2 Sambas. Komponen materinya meliputi membahas pentingnya konteks lokal dan tematik dalam bahan ajar. Kemudian yang kedua, menyediakan tugas dan latihan otentik yang mengaktifkan siswa. Lalu yang ketiga, menekankan penyesuaian bahan ajar dengan fasilitas sekolah yang minimal. Tujuan materinya ini yakni mengembangkan keterampilan intelektual, afektif siswa melalui tema yang kontekstual. Yang kedua, menyediakan materi ajar yang mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Pada jurnal ketiga, topik utamanya yakni pengembangan ajar menulis artikel bahasa Indonesia menggunakan pendekatan tematis terpadu di MAN 1 Lamongan. Komponen materinya yang pertama, fokus pada keterampilan menulis dengan tema yang terintegrasi. Kemudian menggunakan metode pembelajaran berbasis e-modul, flipbook, kemudian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Nah, tujuan materi dari komponen materi tersebut yang pertama itu meningkatkan kemampuan menulis artikel dengan struktur logis dan penggunaan bahasa yang baik. Kemudian menyediakan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Nah, kemudian saya menemukan simpulan dari 3 penelitian tersebut. Yang pertama, pendekatan tematis pada jurnal 1 itu pendekatan tematis efektif meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami materi bahasa dan sastra Indonesia. Hasil uji efektivitas menunjukkan nilai rata-rata tinggi untuk komponen isi atau materi, kebahasaan, dan penyajian materi. Penggunaan tema yang relevan dengan siswa mampu meningkatkan minat belajar. Untuk jurnal kedua, materi berbasis tematik memberikan dampak positif pada motivasi dan partisipasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas bahan ajar yang dikembangkan dengan nilai kelayakan tinggi pada isi materi 77,92%, kebahasaan 73,4%, dan grafika 70%. Penggunaan materi otentik dan pendekatan lokal meningkatkan relevansi pembelajaran. Selanjutnya, untuk jurnal 3, pendekatan tematis terpadu terbukti meningkatkan kemampuan menulis siswa secara signifikan dari skor rata-rata 51,25 waktu pretest menjadi 81,39 ketika posttest. Bahan ajar berbasis e-modul flipbook dinilai layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Metode pembelajaran yang terstruktur dan inovatif memberikan hasil lebih baik dibandingkan pendekatan konvensional. Ini saya buatkan tabel perbandingan umum dari ketiga jurnal. Jurnal 1, 2, dan 3. Dilihat dari aspek fokus materi, media pendukung, dan temuan utama. Untuk jurnal 1 itu fokus materinya pada keterpaduan bahasa, mendengar, dan berbicara. Kalau untuk jurnal 2 itu konteks lokal dan tematik. Kemudian untuk jurnal 3 menulis artikel dengan tema terpadu. Lalu untuk media pendukungnya, jurnal 1 itu menggunakan silabus, RPP, bahan ajar cetak saja. Kalau untuk jurnal 2, mereka memiliki materi otentik dan lokal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Sedangkan untuk jurnal 3, mereka menggunakan media e-modul atau flipbook. Jadi untuk jurnal 3 ini sudah mengarah ke digitalisasi.
Kemudian untuk aspek yang pada temuan utama, kalau jurnal satu itu pendekatan tematisnya itu bisa meningkatkan komunikasi. Kalau di jurnal 2, pendekatan tematis ini efektif dalam mengaktifkan siswa. Sedangkan pada jurnal 3, pendekatan tematis ini signifikan dalam meningkatkan kemampuan menulis. Pada intinya, ketiga jurnal ini menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan tematis ini eh, memiliki progres yang sangat baik jika digunakan di dalam pembelajaran. Yang terakhir, simpulan. Jadi efektivitas pendekatan tematis itu semua jurnal menunjukkan bahwa pendekatan tematis dalam pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia memberikan dampak positif pada keterampilan siswa, baik dalam komunikasi, pemahaman materi, maupun menulis artikel. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan kurikulum dan minat siswa. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar. Jurnal 3 mencatat peningkatan signifikan pada kemampuan menulis siswa dari skor rata-rata 51,25 ke 81,39. Sementara itu, Jurnal 1 dan Jurnal 2 menekankan peningkatan partisipasi, motivasi, pemahaman siswa terhadap materi bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian yang ketiga, media dan metode inovatif. Penggunaan bahan ajar yang menarik seperti e-modul flipbook pada jurnal 3 dan bahan kontekstual pada jurnal 2 memperlihatkan efektivitasnya dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi atau kondisi lokal. Konteks dan kesesuaian, penyesuaian bahan ajar dengan kebutuhan lokal, fasilitas, dan tingkat pendidikan siswa kelas 11 dan 12 menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.